semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget masih bisa terus upload buat teman-teman video-video receh, video tentang kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Pagi ini aku udah bangun, dari jam 4:30 aku udah bangun ya. Terus lanjut sholat, dan ini aku mau keluarin untuk kardus-kardus bekas AC. Ini baru aku keluarin teman-teman. Sengaja aku keluarin, dan untuk kardusnya tuh gak aku lipat ya teman-teman, karena di dalamnya ada kayak semacam apa sih namanya, styrofoam ya. Nah itu tuh kalau misalnya aku lipat terus nanti sama tukang yang ngambil rongsokan itu tuh suka nggak dibawa gitu mami, yang putihnya itu suka aku biarin kayak gitu aja, terus nanti aku simpannya di gerbang gitu ya. Terus nanti suka ada yang tanyain ini mau dijual atau gimana, paling aku ya bilangnya dibawa aja Pak, tapi itunya tolong dibawa, soalnya kalau aku biarin di tempat sampah suka dimainin anak-anak gitu Mam, dan nanti itu suka berterbangan kemana-mana, jadinya bikin bala gitu. Jadi aku biarin kayak gitu aja. Biasanya sih kayak suka yang ngambil-ngambil rongsokan gitu datangnya ya setelah subuh teman-teman. Makanya aku buru-buru keluarin aja sebelum aku ke dapur. Oke, ini sekarang lanjut, aku mau beraktivitas di dapur, mau masak, mau beresin piring-piring, mau nyuci piring, pokoknya ya kayak gitu teman-teman, kerjaan domestik. Yang nggak ada habisnya ya, seperti ini aja selalu berulang teman-teman. Semalam itu aku udah nurunin tulang iga yang udah aku rebus. Jadi sekarang tuh aku mau masak sayur sop. Jadi aku kalau misalnya food prep terus aku beli tulang iga atau beli tetelan kayak gitu, biasanya aku rebus terlebih dahulu sebelum aku masukin ke freezer. Jadi nanti tuh enak banget pas mau masak, jadi sat-sat, nggak perlu pakai waktu yang lama. Terus ini kakak lagi nyuci teman-teman, makanya ini suaranya agak berisik-berisik, dan ini sengaja sih untuk suara aslinya tuh nggak aku matiin. Sebenarnya seneng kayak gini kalau aku gitu, suara aslinya tuh nggak aku matiin, cuman kadang-kadang berisik banget gitu teman-teman, makanya kalau misalnya berisik aku matiin aja. Nah ini aku mau nyuci piring dulu, terus aku juga mau masak nasi. Karena memang ini aku belum masak nasi, dan hari ini tuh aku ngerasa santai banget untuk beraktivitas. Biasanya yang udah riweh banget, dan nggak tahu kenapa ini juga aku nggak ngerasa apa sih kayak panas banget teman-teman, karena mungkin kemarin tuh 2 hari nggak ada matahari, jadi enak gitu, sejuk, jadi nggak terlalu yang panas banget. Semalam juga aku tidur pakai AC tuh yang kedinginan banget, padahal aku pakai suhu 25 derajat, terus aku pakai mode tidur gitu Mam, tapi berasa dingin banget. Karena cuacanya mungkin ya, tapi kalau lagi panas banget suhu 25 tuh ya nggak berasa. Padahal aku AC-nya tuh dibagi 2 sama kakak teman-teman. Jadi walaupun kamarnya 2, AC-nya tetap 1. Karena kalau memang tapi kalau misalnya AC 2 itu nggak kuat ya, karena daya rumah aku tuh daya listriknya cuma 900 watt. Jadi kalau misalnya mau pakai AC 2 ya nggak kuat teman-teman. Mau nambah daya juga kayaknya serem banget bayar listriknya ya. Yang aku dengar dari teman-teman lain tuh sampai 1 juta lebih, ya Allah. Kalau buat aku tuh bayar listrik 1 juta lebih rasanya gimana gitu ya Mam. Sayang banget gitu. Oke, ini aku lanjut mau masak nasi, dan alhamdulillah nih berasnya habis. Kemarin juga aku pas pulang dari kampung aku mampir ke rumah kakak aku, terus sekalian beli beras, mumpung bawa mobil kan, jadi ya udah aku sekalian aja beli beras. Biasanya sih ya nggak pakai mobil, aku pakai motor juga nggak masalah gitu ya. Toh beras yang aku beli juga cuma 10 kilo. Udah 2 bulan ini aku tuh nggak tahu kenapa beras itu 1 bulan cuman habis 10 kilo teman-teman. Mungkin anak-anak lagi pada kurang nafsu makan ya, emang keluarga aku tuh yang makannya nggak yang apa sih kalau orang Sunda mah yang rewog gitu. Apa sih bahasanya rewog? Makanya kalau makan tuh yang banyak gitu ya, makannya itu tuh enggak sama sekali. Kalau kayak adik aku juga sama anak aku kayak gitu, dan aku kalau misalnya udah makan banyak kadang sekali juga udah cukup gitu.
Dan ditambah juga aku kalau makannya emang sehari 2 kali. Tapi kemarin sih aku ya habis lah sekitaran 15 kilo. Tapi nggak tahu kenapa 2 bulan ini tuh aku cuman habis 10 kilo terus teman-teman. Oke, ini udah aku masukin ke dalam wadah. Terus lanjut aku mau nyuci berasnya. Beras sih sekarang alhamdulillah ya teman-teman, gak yang terlalu mahal. Kemarin tuh kalau nggak salah 135.000 10 kilonya. Yang waktu bulan-bulan apa tuh yang luar biasa ya mahalnya. Tapi yang aku heran, walaupun beras mahal tapi petani tuh masih apa ya, kesusahan gitu ya Mam. Kalau ngelihat bibi aku di kampung juga, aku bilang di sini beras mahal terus padinya gimana, dia bilang ya sama aja lah gitu. Ditambah sekarang tuh pupuk tuh susah banget nyarinya, dan kalau misalnya mau beli pupuk tuh harus ada kartu apa gitu Mam. Nggak kayak zaman dulu kalau mau beli pupuk tuh ya gampang. Ini ceritanya jadi ngawur ya kemana-mana. Ini aku lanjut lagi blender untuk bawang merah, bawang putih sama jahe. Ini untuk bumbu sayur sup, sop iga gitu ya. Ini aku blender aja bumbunya. Terus aku masih punya tahu Cina, tahu putih yang besar ini. Masih ada separuh lagi sisa kemarin bikin pepes tahu teman-teman. Alhamdulillah ini nggak basi karena memang udah aku rebus ya untuk tahunya, jadi dia tuh nggak cepet basi. Nah ini biar enak gitu ya, wangi, jadi aku geprekin bawang putih untuk nanti si tahunya. Kalau diparut itu bawang putihnya suka hangus teman-teman, jadi ini aku lebih memilih kayak digeprek aja bawang putihnya. Kalau ditambahin bawang putih itu wangi banget, luar biasa wanginya. Tapi nggak hanya tahu, untuk tempe juga kalau digeprekin bawang putih itu wangi banget dan enak banget, apalagi kalau dimakannya anget-anget teman-teman. Nah ini aku mau tumis bumbunya. Tadi bumbunya udah aku sebutin ya, cuman bawang merah sama bawang putih, terus dikasih jahe sedikit. Nah ini aku parutin pala dan dikasih daun jeruk juga. Ini aku tumis sampai wangi, terus kalau udah matang tinggal aku masukin airnya aja. Nah ini iganya yang aku simpan di freezer dan sekarang udah nggak beku lagi. Jadi kalau udah kayak gini tuh enak banget, masak tuh cuman 10 menit juga udah cukup teman-teman, karena udah empuk gitu ya untuk dagingnya. Ini sekalian aja aku masukin sayurnya. Pokoknya cepet banget kalau misalnya udah punya stok kayak daging ataupun tulang iga yang udah direbus. Langsung aku seasoning aja, ini pakai masako rasa sapi, lada, terus gula, micin, sama apa lagi udah ya. Kalau aku masak sayur sop itu nggak pernah ditambahin gula ya teman-teman. Nah ini aku nggak punya stok bawang goreng, jadi aku mau goreng aja nih Mam sedikit untuk sop aja. Kalau nggak ada bawang goreng sayur sup tuh pastinya nggak enak kalau menurut aku. Jadi wajib banget harus pakai bawang goreng, daun bawang sama seledri. Kalau kata kakak nggak usah ditambahin bawang goreng sama seledri. Ya kalau kata aku sih ya nggak enak ya teman-teman. Nah tadi tuh aku tambahin kapulaga cuman 2 butir gitu, biar ada wangi rempahnya. Terus aku peresin jeruk nipis separuh aja biar seger. Nah ini adalah gongnya, daun bawang sama seledri. Ini aku nggak ditambahin tomat ya teman-teman, jadi kayak gini aja udah enak banget. Ini seger teman-teman. Nanti aku makannya mau pakai sambal. Untuk sambalnya aku udah punya di freezer, nanti tinggal diturunin aja. Alhamdulillah ini udah mateng untuk sayur sopnya. Lanjut ini aku mau goreng si tahu. Si tahu. Masak apa nih Mam untuk hari ini? Apakah ada yang belum masak atau masih ada yang bingung mau masak apa? Mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi contoh gitu ya. Buat teman-teman yang bingung mau masak apa atau besok gitu mau masak apa ya Mam. Masak sop iga itu udah enak banget sama goreng tahu atau goreng tempe. Ini aku sambil goreng tahu karena apinya tuh aku kecilin. Ini aku sambil beberes aja biar nanti tuh sekalian beres.
Nah ini sekarang aku udah enak banget nih Mam, punya kipas portable yang dicas gitu. Jadi aku tuh enak itu kalau beraktivitas di dapur, nggak terlalu yang panas banget. Kalau nggak pakai tuh Masya Allah gerah luar biasa. Hanya ini aku kebantu banget punya kipas angin portable ini, dan nanti tuh bisa dibawa kemana-mana dan kepake banget kalau misalnya lagi mati lampu. Itu udah pasti panas dan gelap gitu ya Mam, karena untuk kipasnya tuh ada lampu emergensinya. Ini aku masih proses masak tapi udah ngelap-ngelap kompor. Kalau aku tuh kayak gitu teman-teman, padahal masih masak, cuman ya kayak gatel aja gitu ngelihat kompor yang banyak cipratan tuh nggak betah. Sekarang aku mau refill dulu untuk minyak. Ini bulan ini aku lumayan boros untuk minyaknya, karena kemarin-kemarin tuh aku bikin goreng pisang terus ya Mam. Dan aku kalau misalnya goreng pisang tuh kayak nggak betah aja kalau minyaknya sedikit, kayak nggak kriuk aja gitu Mam kalau misalnya bikin gorengan terus minyaknya sedikit. Tapi kalau minyaknya banyak itu yang kriuk banget sih menurut aku. Ini aku disambi-sambi aja ya Mam, sambil goreng tahu, sambil ngelap-ngelap, sambil beberes biar kerjaannya cepat selesai. Nah ini aku mau refill dulu. Tadi tuh udah dipakai sebenarnya untuk minyaknya, cuman bolongannya tuh terlalu kecil. Nah ini aku kayak besarin lagi untuk bolongannya. Aku sampai sekarang masih setia dengan Sanko karena dia tuh jernih banget minyaknya. Tapi kalau nggak ada merek Sanko sih aku masih pakai merek yang lain. Nggak mesti gitu, tapi kalau ada Sanko ya aku pasti belinya Sanko. Oh ya, kemarin tuh ada yang komen untuk minyak Sanko di daerah mana gitu ya, nggak dapat di harga 35, itu sekitaran 40 ribuan. Masya Allah mahal banget ya teman-teman. Aku lupa sih yang komen itu dari daerah mana gitu. Oke, ini teman-teman, alhamdulillah untuk hari ini menunya sayur sop iga sama goreng tahu itu udah nikmat banget. Nah ini tinggal aku beresin aja, dan setelah ini selesai ya kerjaan aku. Memang videonya kali ini nggak terlalu yang panjang banget, jadi disesuaikan aja. Kalau memang kerjanya banyak ya videonya lumayan panjang, tapi kalau sedikit ya sesuaikan aja. Oke, ini untuk videonya cuman sampai di sini ya Mam. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye.